Warisan buruk Ten Hag yang kini merepotkan Amorim di MU. Keputusan transfer yang diambil Erik ten Hag saat masih menangani Manchester United kini disebut menjadi satu di antara kesalahan besar yang merugikan pelatih saat ini, Ruben Amorim. Satu di antara contohnya adalah penjualan bek muda Alvaro Carreras yang justru bersinar di Real Madrid. Ten Hag sempat memutus puasa gelar 6 tahun MU dengan meraih 2 trofi domestik, Carabao Cup dan Piala FA, tetapi strategi rekrutmennya kerap dikritik. Rekrutan seperti Anthony dan Andre Onana disebut gagal memenuhi ekspektasi dan justru membebani klub, baik secara performa maupun finansial. Dalam masa jabatannya, Ten Hag juga diberi kewenangan penuh atas keputusan keluar masuk pemain. Beberapa talenta akademi dilepas, termasuk Carreras yang ketika itu dipandang sebagai calon pengganti jangka panjang Luke Shaw. Namun pada Mei 2024, bek kiri asal Spanyol itu dijual ke Benfica hanya dengan harga 7,8 juta pound. Tak lama berselang, Real Madrid datang menebus klausul rilis Carreras senilai 43 juta pound pada musim panas berikutnya. Sejak bergabung, pemain berusia 22 tahun itu tampil menonjol di bawah arahan Xabi Alonso dan bahkan mencetak satu di antara gol terbaik musim ini saat Los Blancos menang 4-0 atas Valencia Sabtu 1/11/2025. Sementara itu, di hari yang sama, MU hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Nottingham Forest. Diogo Dalot yang dimainkan sebagai bek sayap kiri darurat dinilai bersalah atas gol kedua tuan rumah yang dicetak Nicolo Savani. Patrick Dorgu kemudian masuk di babak kedua, namun penampilannya dianggap kurang tajam dalam membantu tim mencari gol penyama. Padahal, pemain asal Denmark itu sempat digadang-gadang bakal menjadi pilihan utama Amorim setelah didatangkan dari Lecce pada Januari lalu dengan biaya 25 juta pound. Performa gemilang Carreras di Santiago Bernabeu kini makin menegaskan bahwa penjualannya merupakan satu di antara keputusan terburuk di era Ten Hag. Gaya bermainnya yang agresif dan energik dinilai akan sangat cocok dengan sistem Amorim, solid dalam bertahan, aktif menyerang, dan punya mobilitas tinggi. Carreras pernah menceritakan alasannya meninggalkan Old Trafford pada 2023. Pesan yang saya dapatkan dari United, mereka bilang saya harus dipinjamkan, bahwa Ten Hag tidak mengandalkan saya, dan saya harus terus mencari pengalaman dan ritme permainan. Lalu kita lihat nanti apa yang terjadi, ujarnya kepada The Athletic. Kini, performa Dalot dan Dorgu di awal musim membuat posisi bek sayap kiri kembali jadi perhatian Amorim. MU kemungkinan akan mencari pemain baru pada bursa transfer Januari atau musim panas mendatang. Namun melihat ke belakang, mereka sejatinya sudah memiliki sosok ideal dalam diri Carreras. Hanya saja kesempatan itu telah terlewat. Jika Dalot dinilai terlalu rawan melakukan kesalahan dan Dorgu masih butuh waktu berkembang, Amorim mungkin akan menjadi opsi lain. Satu di antara nama yang disebut cocok dengan sistemnya adalah Anthony Robinson dari Fulham. Bek kiri berpengalaman berusia 28 tahun yang sudah teruji di Premier League. Kejar bek favorit Liga Inggris, Manchester United harus siapkan dana 1,5 triliun rupiah. Manchester United harus menyiapkan dana fantastis senilai 1,5 triliun rupiah demi mendaratkan bek incarannya, Jarrad Brandwaite dari Everton. Pemain Inggris itu sudah lama dikaitkan dengan kepindahan ke Setan Merah, tetapi tak berhasil diangkut ke Old Trafford. MU sempat mencoba menawar dia seharga 55 juta euro pada musim panas 2024. Namun, upaya mereka ditolak mentah-mentah oleh Everton. Laporan Coach Offside baru-baru ini mengungkap MU rupanya belum berhenti mengintai pemuda berusia 23 tahun, terlepas dari kegagalan di masa lalu. Klub Ruben Amorim tetap tertarik menyewa jasa Brandwaite yang kini dicap sebagai salah satu bek tengah paling menjanjikan di panggung sepak bola Inggris. Pemain Everton itu dinilai bisa menjadi pilar potensial untuk mewujudkan ambisi membangun kembali lini pertahanan Manchester United di bawah asuhan pelatih Portugal. MU harus bersedia merogoh kocek dalam-dalam jika ingin mewujudkan penandatanganan Jarrad Brandwaite. Pasalnya, Everton masih teguh dengan pendirian mereka yang enggan berpisah dengan pemain berusia 23 tahun. Menurut Coach Offside,
Pihak klub memasang bandrol mahal senilai 70 juta pound sterling atau setara kurang lebih 1,5 triliun rupiah untuk pesepak bola Inggris. Hal itu mengingat dia masih terikat kontrak jangka panjang di Goodison Park, yakni hingga musim panas 2030. Terlepas dari adanya ketertarikan klub-klub besar Liga Inggris, Coach Offside menyebut Jarrad Brandwaite masih puas dengan situasinya di Everton dan belum berniat memaksakan kepindahan ke klub lain. Pemain muda itu diyakini tidak akan pergi dalam waktu dekat dan lebih realistis untuk dikejar di bursa transfer musim panas 2026. Sebagai informasi, Brandwaite belum tampil bersama Everton di musim 2025-2026 lantaran mengalami cedera hamstring saat pramusim. Melansir laporan beIN Sport pada 20 Oktober, belum ada tanggal pasti kapan dia akan kembali ke lapangan. Mohon doa dan dukungannya dari fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan dengan banyaknya doa dari kalian semua, Manchester United lebih baik dari hari ke harinya. Amin. Bikin khawatir, bintang mahal Manchester United disarankan jadi pemain cadangan. 3 kemenangan beruntun Manchester United berakhir ketika tim Ruben Amorim ditahan imbang Nottingham Forest 2-2 pada laga lanjutan Liga Inggris 2025-2026 di City Ground. Pada laga itu, Amad Diallo mencetak gol indah di menit ke-81 untuk menyelamatkan 1 poin bagi timnya. Casemiro sempat membawa tim tamu unggul sebelum gol dari Morgan Gibbs-White dan Nicolo Savona membalikan keadaan bagi tuan rumah. Usai pertandingan, para penggemar MU di media sosial menyuarakan pendapat mereka tentang satu pemain dan meminta Amorim untuk mencadangkannya. Mantan bintang setan merah, Gary Neville juga ikut menyoroti pemain tersebut, yakni Benjamin Sesko yang menjadi starter pada pertandingan Liga hari Sabtu kemarin. Sesko yang telah mencetak 2 gol Liga tidak mampu mempengaruhi jalannya pertandingan, karenanya dia dikritik oleh mantan kapten setan merah tersebut setelah hasil tersebut. Neville menggambarkan Sesko sebagai pemain yang canggung, namun cukup baik dibandingkan dengan pemain rekrutan musim panas lainnya, Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo. Dia jauh lebih baik dibandingkan dengan rekrutan musim panas lainnya yang didatangkan Man United di lini depan, seperti Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, ujarnya di NBC Sports. Dia terlihat canggung, dia memiliki beberapa peluang bagus di babak pertama ketika bola dimainkan terlalu tinggi dan sentuhannya kurang tepat. Untuk harga 80 juta pound sterling bisa dibilang dia muda, punya banyak potensi dan baru saja beradaptasi, tetapi Anda masih ingin melihat lebih banyak lagi, kata Neville. Sesko adalah rekrutan besar MU di musim panas, sama seperti Victor Gyökeres yang pindah ke Arsenal. Dan Alan Shearer memiliki sentimen yang sama terhadap kedua penyerang yang bergabung dengan klub masing-masing dengan biaya yang sangat besar. Di BBC Radio 5 Live, Shearer menjelaskan, "Saya akan mengatakan hal yang sama dengan Sesko seperti yang saya katakan dengan Gyökeres. Saya rasa kedua klub membayar sangat mahal untuk kedua pemain tersebut. Mungkin karena tuntutan klub dan harganya pun dinaikkan. Saya pikir dia pemain bagus, saya tidak akan bilang dia pemain hebat, dan saya pikir terkadang dia akan membuat frustasi. Dan kita akan selalu mempertimbangkan biayanya, apakah itu benar atau salah karena itulah yang dibayarkan untuknya. Dan kita harus menilainya berdasarkan itu. Saya tidak akan terlalu bergairah, saya pikir dia pemain bagus,